Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau dapur umum yang disiapkan untuk warga korban banjir di posko pengungsian di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Jadi selain melihat langsung proses penyajian makanan, Presiden ikut mencoba makanan dengan lauk nasi ikan tongkol bersama dengan para pengungsi. Sepida, Bapak. Sepida. Kalau saya datang, artinya nggak boleh. Sepida, Bapak. Nanti ya, Bapak, sarden. Izin masuk dapat sarden banyak, Bapak. Bapak lihat. Enak nggak, Pak? Enak apa? Pak, enak nggak, Pak? Enak ya, Pak? Dapur umum. Enak, Pak. Bantuan semua dari Menhan. Enak ya, Pak? Makanya itu lauk apa, Pak Presiden? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ya, Presiden Prabowo Subianto di hadapan awak media dan juga warga korban banjir Aceh juga menyampaikan instruksi kepada sejumlah pejabat terkait yang ikut bersama dalam kunjungan Presiden kali ini. Beberapa instruksi diantaranya adalah percepatan pembangunan, infrastruktur yang segera diselesaikan, begitu ya, seperti sawah, jalan, jembatan, serta aliran listrik ke seluruh wilayah terdampak. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir tidak bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala, Pak. Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh, Pak. 93%. Malam ini Aceh semua nyala, Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Benur Meriah dan Tekangan ke atas. Jadi kita lihat semua usaha kita kerahkan, ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus, karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya.
Ini menarik banget. Pejabat-pejabat yang ikut langsung ditodong sama Pak Prabowo. Ya. Di depan warga, di depan media. Gimana kesiapan listriknya? Nah. 97% katanya. Gimana target pembangunan jembatan? 1 sampai 2 minggu paling lama. Begitu ya. Tolong kredit-kredit kepada petani juga selesaikan begitu Kurnya ya. harus diselesaikan ya. Iya, langsung loh. Jadi memang ini yang ditunggu masyarakat sebenarnya, Za. Karena belakangan juga masyarakat banyak yang berkomentar di media sosial. Akhirnya Presiden langsung untuk kedua kalinya datang lagi ke Aceh untuk meninjau langsung. Tidak hanya meninjau, tapi ternyata ada langkah lanjutan, langkah prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang ada di studio. Sudah ada Prof. Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Prof. Gun-Gun. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Mas Reza, sehat, Mas Ivan. Kemudian juga sudah ada Pak Timothy Ivan Triyono, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Selamat pagi, Mas Ivan. Assalamualaikum. Mbak, Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya langsung menodong ke Mas Ivan deh. Mas Ivan, walaupun sebenarnya kita mungkin publik juga sudah melihat kemarin rapat terbatas yang diselenggarakan langsung di Aceh, Presiden dengan jajarannya dan juga stakeholder begitu ya. Tapi apa hasil tinjauan Presiden selama di Aceh ini? Kemudian langkah prioritasnya seperti apa yang benar-benar langsung dijalankan? Ya, pertama begini, kunjungan Pak Presiden kemarin di Aceh itu kan merupakan hasil atau tindak lanjut dari rapat terbatas yang beliau adakan di Hambalang pada Sabtu sore begitu. Jadi saat rapat terbatas Sabtu sore itu Pak Presiden memerintahkan kita harus ke Aceh begitu ya. Nah, kenapa Aceh? Karena Aceh ini adalah provinsi di mana kabupaten terdampaknya itu yang paling luas begitu. Dan masih banyak kabupaten kota yang masih belum bisa ditembus aksesnya begitu, dan listrik pun juga belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu Presiden perintahkan kita harus ke Aceh begitu ya. Nah, kemarin Presiden itu disambut oleh Pak Gubernur Aceh, didampingi oleh Pak Mensesnek, Seskap, Menteri PU, semua rasanya hadir ya, pejabat terkait begitu. Dan Pak Presiden mengunjungi jembatan yang putus di Biren, lalu meninjau posko pengungsian dan menyicipi langsung makanannya. Kenapa Pak Presiden perlu nyicipin langsung? Kenapa tuh? Karena Pak Presiden ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada warga yang mengungsi itu layak dan bergizi begitu. Ya, bukan makanan instan. Bukan makanan instan begitu. Nah, Presiden pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di Aceh, sekaligus memimpin rapat terbatas di tadi malam begitu ya. Saat rapat tadi malam pun kita semua menyaksikan betapa tegasnya Presiden kita, betapa Presiden betul-betul menunjukkan bahwa negara hadir, pemerintah betul-betul hands on gitu ya terhadap apa yang terjadi. Presiden ingin mendengarkan langsung apa yang terjadi di masyarakat begitu. Dan tadi malam Pak Presiden juga sudah memerintahkan agar perumahan itu segera dibangun, Huntara dan juga Huntap begitu. Setahu saya yang tadinya budget untuk satu hunian itu sekitar 30 juta, tapi dikali 2 oleh Pak Presiden tadi malam menjadi 60 juta begitu. Lalu juga tadi malam Pak Mendagri sempat melaporkan bahwa pemerintah daerah ini kekurangan uang begitu. Stoknya sudah menipis. Sudah menipis, anggaran tak terduganya begitu. Lalu Pak Mendagri mengusulkan tambahan 2 miliar rupiah. Tapi oleh per kabupaten kota. Lalu oleh Presiden itu juga dikali 2 menjadi 4 miliar rupiah begitu. Dan mungkin nanti untuk provinsi akan ditingkatkan menjadi 15 sampai 20 miliar per provinsinya begitu. Jadi ini merupakan langkah konkret begitu ya. Dan juga tadi malam Pak Menteri SDM dan Dirut PLN melaporkan bahwa insya Allah siang ini jam 12 di Aceh sudah 100% pulih kembali. Kemarin baru 90? Baru 93% tadi malam begitu. Sehingga kalau nanti siang Aceh juga sudah pulih 100%, artinya di Aceh, Sumut, dan juga Sumatera Barat sudah normal semuanya untuk listrik. Untuk komunikasi pun juga di Aceh sudah menyentuh angka 90%, semuanya pulih. Kalau di Sumatera Utara, Sumbar itu juga sudah pulih begitu. Lalu untuk logistik juga pemerintah per tadi malam itu sudah mengirimkan sekitar 17,5 juta kilogram beras dan juga 3,5 juta liter minyak goreng begitu. Dan Pak Presiden kemarin juga sudah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dipimpin oleh Jenderal Maruli sebagai komandan gitu. Dan tadi malam Pak Menteri PU menargetkan pembangunan jembatan Beli yang dikunjungi oleh Pak Presiden itu selesai pada pekan depan begitu. Prof. Gun-Gun, apa sih makna kehadiran Presiden di sana? Karena sudah dikatakan bahwa ini bukan bencana nasional, tapi menjadi prioritas begitu ya. Tapi dengan hadirnya Presiden 2 kali ke sana, pejabat juga hadir, maknanya apa? Jelas ya, ini kan situasi yang tidak nyaman dan tidak pasti. Ada
namanya AUM atau Uncertainty Anxiety Management dalam konteks komunikasi publik. Jadi harus ada manajemen membuat orang nyaman dan orang pasti. Dan bencana ini bencana yang luar biasa, butuh kehadiran, dukungan pemerintah, terutama pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan makanya ketika Presiden hadir, itu merupakan respons ya hadirnya pemerintah dalam konteks bencana tersebut. Dan itu menurut saya sangat penting sekali. Karena kan bapaknya warga kan gitu. Sehingga ketika hadir ke situ, menurut saya memang bagaimana kenyamanan kepastian itu bisa perlahan tapi pasti tumbuh di tengah masyarakat, terutama yang terdampak. Tetapi tentu tidak berhenti di situ. Ada namanya otoritas yang dimiliki oleh pemerintah. Dan otoritas itu harus difungsikan secara optimal. Contohnya melalui kebijakan-kebijakan untuk menangani bencana. Contoh misalnya hak-hak administratif warga yang terdampak. Seperti? Ya seperti misalnya banyak kan kartu-kartu kependudukan, kemudian ijazah, kemudian banyak juga tanggungan keluarga yang kemudian membutuhkan support ya dalam situasi yang tidak biasa, yaitu situasi bencana seperti kredit ya kan. Nah ini kan tentu bagian penting hadirnya negara dalam konteks ini pemerintah. Belum lagi misalnya harapan untuk kemudian membenahi hidup pasca bencana. Nah itu yang paling susah ya. Dan itu tidak bisa orang per orang bantuannya, melainkan harus hadirnya policy gitu. Oke, dengan ketika mendarat langsung memeluk Gubernur Mualem begitu ya, ini tanda bahwa pemerintah pusat juga hadir di sini begitu? Ya memang udah tanggung jawab. Jadi bukan hanya bencana itu meskipun di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, tapi pemerintahan pusat wajib mendukung gitu. Dan penyelesaian ini kan bukan penyelesaian yang parsial, harus penyelesaian yang komprehensif. Komprehensif, betul. Oleh karena itu maka kehadiran Presiden tadi malam menurut saya dalam ratas itu menunjukkan salah satu komitmen goodwill dan political will. Iya kan? Jangan kemudian seperti sebelum-sebelumnya ada panggung depan yang dipelihara oleh beberapa pejabat ya. Maksud saya lebih pada gimmick ya. Contoh misalnya kan tidak usah menteri itu menyerahkan bantuan dalam konteks misalnya visual yang simplikatif. Iya, itu yang itu tadi kan sebenarnya memang sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah begitu ya. Yang namanya menteri ataupun pemerintah dalam konteksnya baik pemerintahan pusat maupun daerah itu yang ditunjukkan adalah komitmen kebijakan, bukan bantuan-bantuan gimmick gitu. Itu yang juga dengan spanduk misalnya foto-foto gitu ya, itu nggak perlu ya? Menurut saya tidak perlu kan? Kenapa? Karena kehadiran kebijakan itu melampaui ya yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan parsial. Ini butuh satu penyelesaian yang hulu ke hilir, tidak bisa hanya memanggul beras gitu. Betul. itu yang menjadi catatan dari Mas Gun-Gun dan juga netizen mungkin ya. Tapi kalau Mas Ivan berbicara tadi dikatakan juga Mas Gun-Gun, ini sebenarnya kita juga memikirkan pasca terjadinya bencana hak administratif. Tapi kita melihat juga kemarin kan langkah dalam arti jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana listrik, pasokan obat, makanan dan lain sebagainya, walaupun ada hunian tetap dan juga hunian sementara. Tapi bagaimana langkah rehabilitasi, rekonstruksi yang benar-benar kita melihat masif ini loh. Di Aceh dan juga di Sumatera ini kerusakannya parah, Mas. Rehabilitasi dan rekonstruksinya seperti apa? Ya, tentu kami apresiasi yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun bahwa pemerintah dan Presiden akan selalu hadir ya, mendampingi masyarakat. Jadi kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan dan kami pemerintah akan selalu membersamai masyarakat dalam menghadapi bencana ini. Lalu untuk fase tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi, Pak Presiden sudah memerintahkan agar anggaran BNPB, anggaran Kementerian PU itu ditambah gitu ya. Bahkan DPR juga sudah menyetujui adanya dana on call sebesar 4 triliun rupiah yang bisa digunakan oleh pemerintah nantinya begitu. Tentu perbaikan ini harus didasarkan pada skala prioritas. Pak Presiden memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, ya, pembangunan kantor-kantor kelurahan atau kecamatan yang terdampak begitu, karena ini merupakan pusat pelayanan publik yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun begitu. Lalu untuk berkaitan dengan administrasi, tadi malam Pak Mendagri sudah melaporkan bahwa Dukcapil di seluruh 3 provinsi ini sudah akan membantu dan melakukan percepatan bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan begitu ya.
dan itunya semua pasti free of charge gitu. Lalu Pak Mendagri juga mengusulkan kepada Presiden agar Polri menggratiskan biaya STNK dan PPKB. Tentu kan dokumen STNK dan PPKB ini banyak yang hilang, dan itu kan domainnya di Lantas ya, Satlantas. Dan tadi malam Pak Kapolri juga sudah berkomitmen untuk menggratiskan itu semua bagi korban bencana begitu. Lalu untuk petani yang lahannya terdampak, Pak Presiden juga sudah memerintahkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan rehabilitasi pertanian dengan memberikan bantuan benih dan juga pupuk serta alat pertanian nantinya begitu. Oke. Begitu sih. Oke, Mas Ivan, ini kunjungan kedua dari Pak Presiden. Ya. Apa saja catatan yang ditemukan oleh Pak Presiden selama kunjungan yang kedua ini begitu? Ya, catatan tentu pertama masih banyak infrastruktur yang rusak dan butuh percepatan. Oleh karenanya Presiden membentuk Satgas Percepatan itu begitu. Lalu suplai energi dan terutama LPG yang gas melon itu. Itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Nah, ini yang nantinya akan dipercepat oleh Pertamina beserta anak perusahaannya begitu. Lalu Pak Presiden juga mengecek ya bagaimana kehidupan pengungsi begitu, dari sanitasinya, higienitasnya, lalu kebutuhan mendasarnya seperti popok bayi, pembalut wanita, lalu juga pakaian, itu menjadi prioritas Presiden, dan nantinya logistik-logistik tersebut akan ditambah bahkan 2 sampai 3 kali lipat begitu. Kira-kira begitu, Mas. Mas Gun-Gun, kalau kita berbicara mengenai tadi ada klaim percepatan pemulihan dari pemerintah, listrik, air bersih, akses jalan. Namun kita melihat juga mungkin ya dari media sosial, dari online, laporan lapangan ini menunjukkan sejumlah wilayah ini masih mengalami kesulitan. Walaupun kita apresiasi sebenarnya langkah gerak cepat pemerintah, tapi dalam kacamata komunikasi politik, seberapa penting konsistensi antara pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kondisi real di lapangan bagi kepercayaan publik. Tapi tahan dulu ya Mas. Nanti kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Besar Aceh. Ini Presiden meminta Mendagri untuk mengambil langkah tegas kepada bupati yang meninggalkan tugasnya saat kondisi bencana. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Menko ada tambahan? Iya. Sementara itu dalam kesempatan rapat terbatas bersama jajaran Menteri, TNI Polri dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ini Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa bangganya hingga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih, saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Gun-Gun. Tadi pertanyaan yang menggantung begitu ya, dari proses percepatan dari pemerintah sendiri, percepatan untuk pemulihan. Ini bagaimana pesan Presiden dan kondisi real di lapangan? Ya, memang selalu ada gap ya antara apa yang
dinyatakan dengan realitas, dan jembatannya menurut saya adalah memang butuh konsistensi untuk mengimplementasikan apa yang dikehendaki oleh Presiden dengan jajaran birokrasi sampai di masyarakat. Ya. Saya malah bencana ini menguak satu kebutuhan mendasar kita soal butuhnya namanya protokol komunikasi bencana. Yang sama pentingnya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena kebijakan tanpa komunikasi kebijakan itu biasanya terjadi Saat ini tidak ada paradoks. begitu ya. Ya, coba aja lihat waktu misalnya awal-awal bencana ini muncul, semua orang bicara. Ya. Sehingga apa? Ada paradok komunikasi itu dan muncul yang disebut dan bubble issue kan. Ya. Karena tidak adanya orkestrasi komunikasi Bahkan publik. pernyataan-pernyataan juga sempat blunder begitu ya Mas ya. Betul, Untuk padahal publik ya. padahal kalau ada protokol komunikasi bencana, apalagi saat penanganan komunikasi krisis seperti ini harusnya memang ada satu pintu ya komunikasi publik yang kemudian bisa komprehensif mulai dari makro, meso, mikro. Dan tadi salah satu yang disebut oleh Mas Reza misalnya soal peran informasi, siapa yang kemudian bisa menyampaikan ke publik, kemudian item-itemnya apa aja, kemudian do and don'ts-nya apa aja yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada publik. Basisnya itu adalah FCR, Finding, Conclusion, Recommendation. Jadi ada penemuan, ada konklusi, dan rekomendasi penanganan. Dan itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bisa mengalami namanya pleonasme atau kemubaziran pernyataan kalau kemudian tidak ada implementasi di bawah. Contoh ya, kan tadi malam menteri-menteri diminta apa namanya reportnya. Dan kalau misalnya tidak ada follow up menteri ke bawah, itu kan sama aja kemudian dalam tanda petik yang mendelegitimasi juga nanti pernyataan publiknya Presiden gitu. Contoh soal bantuan yang akan meningkatkan bantuan. Nah, kalau nggak diimplementasikan kan bahaya bagi karena sudah di statement kan. Apalagi tadi Mas Ivan juga menyampaikan itu, meneguhkan kan? Ya ada nominal. Kemudian juga misalnya soal listrik 97% misalnya. Ternyata 93%. Ini harus konsisten dengan realitasnya. Kalau enggak warga terdampak akan teriak, netizen juga akan rame gitu. Dan satu persatu pernyataan-pernyataan itu kan sudah ada rekam jejak digitalnya. Dan itu gampang sekali mengkonfirmasinya gitu. Oke, tapi sebelum kita berlanjut kita akan mengecek dulu. Ada rekan kami yang berada di Aceh Besar, ada Brilian Syaheran. Brilian, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja agenda dari Presiden Prabowo hari ini pada kunjungannya di sana, Brilian? Baik Reza, Rati dan juga pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kali keduanya ini berkunjung ke Provinsi Aceh, dan hari ini pada pagi hari ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini dijadwalkan akan bertolak begitu untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dan setelah kemarin seharian penuh ini berada di Provinsi Aceh untuk menuju ke Kabupaten Biren untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembangunan Jalan Beli atau jalan darurat yang ada di sana, serta juga mengunjungi posko yang ada di Kabupaten Biren sendiri untuk melakukan komunikasi bersama warga, melakukan pengecekan bagaimana kondisi pasca dari bencana banjir dan juga longsor. Adapun juga memang selain mengunjungi Kabupaten Biren, memang Presiden Prabowo ini kemarin sempat memimpin rapat terbatas begitu yang ini nampaknya dihadiri oleh sebagian besar dari menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih dan menghasilkan sejumlah poin penting. Seperti yang pertama ini adalah percepatan penanganan darurat, baik ini evakuasi, kemudian distribusi makanan, layanan kesehatan, hingga penanganan korban. Kemudian juga akan kemarin menghasilkan juga pemulihan infrastruktur kritis seperti perbaikan jalan yang terputus, kemudian jembatan, kemudian juga listrik, bendungan, serta perumahan dan fasilitas umum yang rusak. Kemudian juga koordinasi pusat hingga daerah, baik ini TNI maupun Polri, dan ini nantinya akan mempercepat komando bagaimana untuk membuka akses isolasi, kemudian juga mempercepat logistik dan juga menjaga stabilitas lapangan. Kemudian juga berfokus pada wilayah yang terdampak paling parah, begitu yang nanti akan menjadi prioritas karena skala kerusakan dari bencana hidrometeorologi ini nampaknya cukup besar. Di Provinsi Aceh ini ada dilaporkan sebanyak 18 kabupaten yang terdampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor. Adapun juga nanti akan ada rencana relokasi
dan juga rehabilitasi jangka menengah yang kemarin juga nanti akan berfokus pada pemulihan lahan pertanian, kemudian perbaikan hunian warga hingga kemungkinan relokasi masyarakat yang berada di zona rawan. Adapun juga memang Reza, Rati dan juga pemirsa, saya kemarin sempat mengunjungi juga salah satu kabupaten yang nampaknya ini masih sulit diakses menggunakan jalur darat, meskipun bisa pun ini masih terbatas, yakni di Aceh Tamiang, di mana berdasarkan dari pantauan kami ketika berada di lapangan, ini sudah hampir 2 minggu Aceh Tamiang ini tidak diguyur hujan, sehingga material endapan dari lumpur ini nampaknya sudah mengering, dan terlebih lagi ketika terik matahari ini menyinari begitu sejumlah titik yang menjadi endapan ini menjadi kering, dan akhirnya menimbulkan permasalahan baru di mana ketika Anda atau saya mengunjungi jalanan yang ada di Aceh Tamiang ini sangat berdebu sekali, dan nampaknya ini masyarakat pun juga menyayangkan dan juga mengkhawatirkan akan adanya potensi masalah kesehatan dari debu yang dihasilkan begitu pasca dari banjir bandang. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda Rati dan Reza di studio. Baik, terima kasih Brilian. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Mas Ivan, ini yang juga ramai diperbincangkan adalah mengenai bantuan asing begitu ya. Kabarnya kan masih belum membuka pintu untuk bantuan dari asing. Ini benar atau enggak, dan pertimbangannya apa, Mas? Ya, hingga gini memang pemerintah belum menerima bantuan dari asing. Prinsipnya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan dari negara-negara sahabat, termasuk mungkin PBB begitu ya. Tetapi kami pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, masih meyakini bahwa kami masih sanggup untuk menangani bencana ini begitu. Terbukti tadi malam Pak Presiden sudah menambahkan sekian anggaran, ya, sudah memerintahkan untuk penghapusan KUR. Pak Presiden juga memerintahkan rehabilitasi lahan pertanian. Jadi itu wujud bahwa negara hadir dan negara masih mampu untuk menangani bencana ini begitu. Dan memang juga yang namanya status tanggap darurat ini kan berjenjang ya. Ada tanggap darurat kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional begitu. Nah, kenapa sekarang status tanggap daruratnya provinsi? Karena memang di level kabupaten kota itu pemimpinnya sudah merasa tidak sanggup begitu, sehingga dilakukan eskalasi di tingkat provinsi begitu. Nah, sekarang kita lihat gubernur di 3 provinsi ini masih menyatakan kesanggupannya untuk menangani bencana ini, termasuk juga Pak Gubernur Aceh yang tadi malam tegas menyampaikan bahwa pemerintah Aceh solid untuk melakukan penanganan bencana, meskipun kami dari pemerintah pusat akan terus mendukung dengan segala daya upaya begitu. Dan Pak Presiden berulang kali menegaskan bahwa penanganan bencana ini menjadi agenda prioritas nasional. Oke. Mas Ivan, boleh ditanggapi tadi pernyataan dari Mas Gun-Gun yang juga tidak kalah penting adalah komunikasi krisis. Jangan sampai ada beberapa pihak yang juga tampil tidak satu suara dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya, sehingga blunder di masyarakat ini. Ya, kami tentu mengapresiasi pandangan dari pengamat atau pakar seperti Prof. Gun-Gun begitu, dan ini menjadi bahan introspeksi, evaluasi dari pemerintah begitu. Dan kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah, Pak Presiden itu tidak buta dan tidak tuli begitu. Kami tidak tone deaf begitu ya. Artinya kami betul-betul mendengar masyarakat, saran masukan begitu ya. Memang kami tidak sempurna di awal-awal dalam penanganan bencana, itu masih banyak kekurangan di kanan kiri begitu ya. Terutama mungkin terkait dengan penampilan beberapa pejabat publik di media massa, di media online begitu ya. Yang dianggap gimmick atau pencitraan begitu ya. Ya, itu tentu ada penilaian positif, ada penilaian negatif gitu. Ada yang menilai itu sebagai hal positif, ada yang menilai hal negatif. Kami hargai semuanya dan kami melakukan evaluasi perbaikan begitu ya. Dan juga Pak Presiden menegaskan bahwa semua kementerian lembaga, semua menterinya sudahlah fokus bekerja saja. Fokus melakukan percepatan terhadap penanganan bencana ini begitu. Memang komunikasi itu penting, sehingga hari ini pun saya diminta tampil, ya saya tampil. Kami menyampaikan informasi, dan saya ketika tampil di sini saya cek kanan kiri dulu. Saya pastikan bahwa informasi yang saya sampaikan hari ini adalah informasi yang sesuai dengan di lapangan seperti apa. Karena saya kan juga mengecek di level teknis. Sampai di level teknis saya komunikasi, saya cek dan saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, apa yang disampaikan oleh semua menteri itu linear dan juga relevan dengan fakta di lapangan begitu. Oke, Mas Ivan, ini rehabilitasi perbaikan kehidupan masyarakat ini harus terus berjalan. Tapi pertanyaan berikut adalah pertanggungjawaban permasalahan ini. Bagaimana pemerintah melihatnya?
Ya, tentu Pak Presiden sangat tegas ya dalam penanganan ini begitu. Ya kita kan tidak menolak juga bahwa ini ada kontribusi dari oknum-oknum perusahaan yang mungkin nakal dalam melakukan illegal logging ataupun perusahaan lingkungan gitu ya. Dan rasanya Pak Presiden sudah memerintahkan kepada aparat penegak hukum, kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup juga sudah melakukan tindakan tegas begitu ya. Ambil contoh Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif sudah mencabut semua izin ya, izin perusahaan begitu. Pak Raja Juli juga sudah memerintahkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga nakal begitu ya dalam perusahaan lingkungan. Artinya Pak Presiden menegaskan bahwa jangan sampai oknum-oknum yang melakukan perusahaan lingkungan, oknum-oknum yang melanggar hukum ini tidak tidak diberantas ya. Presiden sudah sangat tegas mengatakan bahwa ini harus kita berantas dan harus kita tindak tegas. Perbaikan pun kita lakukan ke depan ya, termasuk DPR juga menyarankan agar kita melakukan moratorium atau penghentian pemberian izin begitu ya. Dan itu akan menjadi atensi Presiden begitu. Dan tadi malam juga Pak Presiden bahkan sempat menegaskan kekecewaannya ya, apabila ada kepala daerah yang kabur ibaratnya seperti tidak itu ya. bertanggung jawab kira-kira begitu ya dalam penanganan bencana. Artinya jangan ragukan komitmen Pak Presiden Prabowo dalam penanganan bencana maupun terhadap tindakan hukum ke depannya. Begitu. Baik, saya mau ke Mas Gun-Gun. Terakhir Mas Gun-Gun, kita memetik pelajaran dari bencana ini tidak hanya ibaratnya menyembuhkan penyakit, tapi mitigasinya juga penting. Langkah preventifnya juga penting. Seperti apa? Ya menurut saya gini, kita udah punya undang-undang kan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, tapi tidak cukup berhenti pada naskah undang-undang. Lebih dari itu butuh yang disebut dengan komitmen sekaligus wujud konkretnya dari setiap bencana yang terjadi. Kita bukan hanya berefleksi, tapi karena ini porsinya pemerintah, itu adalah penegakan hukum hal-hal yang memang melanggar. Contoh seperti tadi illegal logging, yang itu sepertinya berdampak signifikan ya pada kontribusi bencana kali ini. Oleh karena itu maka menurut saya perlu komitmen yang tidak biasa. Ini butuh satu langkah extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika misalnya pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional tadi dengan argumentasinya, sekarang perlu menurut saya bahan penting bagi pemerintah untuk ini kenapa terjadi? Item-item yang melanggar hukum itu jelas harus ditunjukkan pada publik bahwa memang ada penegakan hukum setelah peristiwa atau saat peristiwa ini terjadi dan setelahnya. Jangan berhenti isunya selesai, bencananya kemudian tertangani tapi aspek hukumnya dibiarkan. Karena misalnya ada pemain-pemain besar yang kemudian punya afiliasi atau relasi kuasa dengan beberapa oknum. Nah ini yang menurut saya Presiden Prabowo menjadikan bencana ini juga momentum untuk menunjukkan komitmen nyata bahwa memang hal-hal yang melanggar harus ditindak begitu. Dan salah satu yang cukup penting adalah tadi komunikasi saat bencana ini penting banget dilakukan. Hasilnya seperti apa sesuai dengan fakta di lapangan. Satu lagi kecepatannya begitu ya, jangan sampai terjadi kekosongan sehingga banyak pihak yang ngambil kesempatan untuk memberikan komentar di sana yang justru bikin warga nanti makin bingung begitu ya. Terima kasih Prof. Gun-Gun, Mas Ivan sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Selalu. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi Kabupaten Aceh, Tamiang Aceh ini tampak luluh lantak pemirsa usai diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Ratusan kendaraan dan juga rumah warga ini tampak hancur, selengkapnya kita hadirkan saat lagi.